Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita senang sekali karena kita akan menuju ke proses penandatanganan relaksasi kredit atau restrukturisasi kredit. Ya, hari ini kebetulan saya ada dua bank yang akan tanda tangan sekaligus jam setengah 9 dan jam 10. Yang setengah 9 itu kredit investasi, angsurannya, skemnya adalah saya tidak bayar pokok selama 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan akan direview ulang lagi. Tapi tidak ada penurunan bunga, tapi hanya ada penundaan pokok. Nah, dengan penundaan pokok ini, angsuran saya turun jadi separuh. Jadi angsurannya tinggal separuh karena kredit ini komponennya dari angsuran itu 50% bunga, 50% ya, pokok utang. Ya lumayan lah bisa ngirit cash flow dalam kondisi yang sekarang uang lagi susah seperti ini, sangat membantu sekali. Oh ya, kita mesti pakai ini ya. Jadi cuman untuk yang kredit yang pertama tanda tangan ini jam setengah 9, sebenarnya saya masih agak ganjel ya. Kenapa? Karena dia mengenakan processing fee atau biaya pemrosesan itu 0,125%. 0,125% atas pokok hutang tersisa. Nah, ini kita menuju bank yang pertama. Kalau menuju bank kedua nanti strukturnya adalah saya dapat diskon 25% dari angsuran selama 1 tahun. Dan biayanya adalah 500.000 untuk bayar notaris. Jadi bukan processing fee tapi biaya notaris 500.000. Dan setelah saya pikir-pikir ya dibanding penghematannya sih masih oke sih. Jadi saya pikir ya no problem. Oke. Sekarang kita konsentrasi ke jalan, kita fokus ke jalan, nanti kita ketemu lagi di banknya. Ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah sampai di bank pertama, kita turun, kita tanda tangan. Menurut bank ini prosesnya cepat, nggak akan sampai 30 menit karena kita harus ngejar ke bank berikutnya. Yuk, kita turun sekarang. Teman-teman, kita sekarang lagi nunggu RM-nya belum datang. Jadi kita kepagian datangnya, nanti kita tunggu sebentar lagi mungkin dia datang ya. Ini ke tempat ruang tunggunya enak, jadi kita santai-santai dulu di sini. 9 itu 10,4 juta Pak. Iya. Ya, nanti bisa tolong disetorkan ke rekening nggak Pak? Antara hari ini atau besok ya, saya khawatir kan nggak gampang proses hari ini ya. Ini saya hari ini masih ada jadwal, setelah ini jalan lagi sampai jam 12, jam 1 saya baru balik ke rumah. Saya usahain sih, mudah-mudahan RTGS, LLG transfer. Totalnya berapa? Dana sih ada Pak, cuman saya khawatir kalau kondisi hari ini pindah-pindah dana itu ribet. Oh, 15 juta sih Pak totalnya. Ada, saldo ada sih. Cuman ya itu nanti saya mindahin ya. Udah tanda tangan apa lagi? Cek dulu. Tinggal di ini kasih stempel. Oke, kebetulan ini sedang di lampu merah, jadi kita berhenti bisa ngobrol-ngobrol. Kita sudah tanda tangan yang pertama tadi. Kita kena charge atau handling fee 0,25% dari total hutang kalau setahun, karena tidak setahun, cuma 6 bulan restructuringnya. Jadi kita dapat handling fee-nya 0,125. Saya kena charge harus bayar 0,125 dari pokok hutang. Nah, kira-kira 0,125 itu kecil atau besar? Mungkin teman-teman ada yang ngomong, oh kan 0,125 kecil sekali Pak. Jangan salah ya, 0,125% dari pokok hutang. Sementara kita dapat pengiritannya kan dari angsuran. Jadi nggak boleh langsung dikalikan dengan pokok hutang gitu. Jadi kita mesti ngitung 0,125 ini terhadap pokok hutang yang kita irit, kita hemat selama 6 bulan ini. Nah, berapa yang kita hemat? Cicilan saya kurang lebih 1% setiap bulan.
dan 50% terdiri dari bunga dan 50% dari pokok. Jadi kalau saya ngirit 6 bulan, ngirit pokok hutangnya aja berarti sekitar 3%. Kenapa? Karena 1% kali 6 bulan, tapi kan hanya 50% yang didiskon pokok hutangnya. Kalau bunganya tetap bayar. Jadi 50% kali 6% kali 1% ini angsurannya kali 6 bulan. Jadi 3%. 3% dari pokok hutang yang saya hemat selama 6 bulan ini. 3% ini kalau 0,125 berarti kan 4%. 0,125 itu kan 4% dari 0,3 terdiri 0,125% selama 6 bulan. Itu kan 4%-nya terhadap 3%. Berarti sebenarnya saya kena charge itu bukan 0,125, tapi adalah 4% untuk 6 bulan. Bingung nggak? Kalau bingung saya ulang lagi ya. Angsuran saya itu kan 1% terhadap pokok hutang setiap bulan. 50% dari 1% ini itu komponennya bunga, 50% lagi angsuran pokok hutang. Nah yang didiskon kan yang pokok hutang ini yang ditunda pembayarannya. Bunga tetap bayar. Jadi tetap diskonnya adalah yang ditunda pembayarannya adalah 50% kali 1% kali 6 bulan, itu kan berarti 3% dari pokok hutang yang saya dapat penundaan. Charge-nya adalah 0,125 dari pokok hutang. Jadi charge ini kalau terhadap pokok hutang memang 0,125%, tapi kalau terhadap pokok hutang, terhadap penundaan itu kan 0,125% kali dibagi 3%, yaitu sekitar 3-4% ya, sekitar ya 3-4%an lah. Jadi saya sebenarnya kena charge kalau terhadap uang yang saya save, saya hemat itu sekitar 3-4% untuk 6 bulan atau setahun sekitar 6-8%. Jadi sebenarnya cukup ya, lumayan lah ya, walaupun nggak tinggi-tinggi amat, tapi menurut saya lumayan. Tinggal pertanyaannya sekarang, worth it nggak kita bayar itu? Tidak worth it kalau kita nggak bisa muterin uang yang kita hemat itu, yang kita tunda itu dengan income lebih dari 6-8% setahun. Tapi kalau yang kita hemat itu bisa lebih, bisa kita putar untuk usaha, bisa kita putar untuk deposito atau tabungan yang lebih dari 6-8% per tahun, itu menurut saya worth it. Nah, tinggal teman-teman tinggal ngitung apakah teman-teman bisa memutarkan uang yang ditunda pembayarannya ke bank itu lebih dari 6-8% itu. Sebenarnya rate-nya bukan 6-8%, teman-teman juga jangan lupa rate basicnya kan saya tetap harus bayar bunga atas pinjaman itu 10. Jadi 10 tambah 6-8 yaitu 16-18%. Jadi seolah-olah itu pinjamannya 16-18%. Dalam kondisi krisis seperti ini, menurut saya banyak opportunity yang bisa kita dapatkan, dan opportunity itu biasa nilainya bagus. Kenapa? Karena banyak yang BU butuh uang, sehingga kesempatan untuk mendapatkan barang-barang yang diskonnya besar itu tinggi dalam kondisi hari ini. Diskon 16-18% itu menurut saya masih achievable. Nah sekarang balik lagi ke teman-teman, bisa nggak nemu tempat untuk investasi uang yang ditunda pembayarannya ini sampai 16-18% tadi. Tentu ini hanya berlaku untuk teman-teman yang dengan penghematan ini uangnya masih bisa saving ya. Tapi kalau yang sudah benar-benar mepet sekali, ya menurut saya sudah sebaiknya restructuring aja, mempertahankan kolektibilitas di bank. Karena kita bisnis kan nggak cuma setahun 2 tahun ini, tapi bisnis untuk jangka panjang. Oke, bank tadi sebenarnya juga menawarkan ke saya tidak perlu ke bank tersebut, tapi bisa lewat conference call tanda tangannya. Jadi saya scan, kemudian saya tanda tangan, saya kirim balik ke mereka. Tapi karena yang ditanda tangan terlalu banyak, saya pikir sangat merepotkan kalau harus
bolak-balik email scan seperti itu, makanya saya datangin ke banknya tadi. Oke, sekarang kita menuju ke bank kedua. Kita lihat seperti apa. Bank kedua ini dia menawarkan sudah deal dengan saya penundaan selama 12 bulan, hanya bayar bunga, dan penambahan jangka waktu 12 bulan juga. Sehingga selama 12 bulan ini saya hanya bayar bunga. Untuk pinjaman ini, strukturnya adalah 75% dari angsuran isinya bunga, 25% pokok. Jadi saya turun angsuran saya 25%, karena saya tidak perlu bayar pokok. Jadi saya hanya bayar 75% dari angsuran. Biayanya 500.000 untuk bayar notaris, karena mereka minta perjanjiannya notaril. Padahal saya udah minta perjanjian nggak usah notaril lah, ini kan bawa tangan bisa cuma 12 bulan. Tapi enggak, bank ini berhati-hati, maunya tetap notarial, ya sudah kita ikutin aturan mainnya dia. Tapi dia tidak mengenakan charge terhadap restructuring ini, beda dengan yang bank pertama tadi. Oh ya, bank ini juga karena penambahan waktu 12 bulan, saya penundaan bayar angsuran pokoknya 12 bulan, maka di akhir nanti ada tambahan jangka waktu 12 bulan. Maka ada masalah sedikit, asuransinya jadi nggak ke cover, 12 bulan terakhir tidak ke cover, dan pokok hutangnya kan berbeda. Mestinya pokok hutangnya segini hari ini, tapi turun gitu, tapi karena nggak turun, tetap nanti selama jangka sisa tenor, sisa jangka waktu akan ada kelebihan pokok hutang yang tidak di-cover oleh asuransi. Nah, bank ini meminta saya untuk tanda tangan, tidak menuntut bila ada kekurangan cover asuransi. Tapi nilainya menurut saya tidak terlalu besar. Kenapa? Karena jangka waktunya panjang, jadi turunnya pelan-pelan, selisihnya juga nggak terlalu banyak. Oke teman-teman, gambarannya seperti itu. Kita menuju ke bank kedua. Oke teman-teman, kita sudah sampai di bank kedua. Sekarang kita menuju ke bank 2 untuk tanda tangan restructuring kredit kita. Yuk. Bank kedua. Kita lagi nunggu, yang ini ada notarisnya. Tadi udah ditelepon notarisnya, ditanyain sampai di mana. Dan sekarang kita nunggu sebentar, mungkin sebentar lagi kita dipanggil. Oke. Nanti kalau dilihat 10 tahun lagi kan asik, Bu. Ini semua belakang depan namanya. Tulis nama Pak. Tanggal? Tanggal boleh Bapak masukin tanggal. Hari ini tanggal 29 bulan 4. Ini Bapak kalau mau melakukan pelunasan sebagian atau seluruhnya, jangan paling pinjam jempol Bapak dong yang kanan. Kanan. Ya. Jempol. Yang sana besar. Ya. Ada lagi? Sekalian biar jempolnya. Oh, satu lagi lupa nih saya. Tapi tanda tangan Pak, punten saya tinggal. Ini sama kayak Bapak punya, cuma ini Olimpinya. Harusnya sama. Ya. Tanda tangan. Oke teman-teman, ini kita sudah tanda tangan yang kedua untuk perjanjian restrukturisasi yang kedua sudah beres. Jadi hari ini kita sudah tanda tangan 2 restrukturisasi. Yang kedua tadi juga cepat, dan sempat juga saya nanya-nanya banyak nggak yang ngajuin restrukturisasi. Menurut bank yang kedua ini sudah mulai banyak Pak, akhir-akhir ini sudah mulai pada ngajuin. Jadi untuk teman-teman yang belum ngajuin relaksasi, kalau memang dirasa perlu, teman-teman segera ngajuin. Jangan lupa sebentar lagi ada liburan Idul Fitri, ada liburan segala yang mungkin bisa menghambat kecepatan proses. Jangan sampai teman-teman mepet-mepet baru ngajuin. Kalau memang merasa cash flow-nya berat dan merasa perlu relaksasi, segera ngajuin. Oke? Halo teman-teman,
Ternyata barusan saya dapat info ada satu persetujuan restrukturisasi lagi, satu lagi, dan saya diminta untuk tanda tangan di rumah, kemudian langsung dikirimkan video dan foto saat saya tanda tangan, sehingga sekalian saya buat teman-teman. Nah, kalau yang restruktur ini, yang nomor 3 ini, saya dikasih bayar bunga saja, pokoknya bisa ditunda. Kemudian dikasih waktu 6 bulan untuk penundaan. Nanti setelah 6 bulan baru dilihat lagi kondisinya seperti apa lagi. Ya. Jadi ini saya mesti tanda tangan 6 halaman. Kemudian setelah selesai nanti saya scan, saya kirimkan ke bank tersebut supaya bisa langsung diproses mulai hari ini. Oke teman-teman, demikian proses tanda tangannya. Kemudian ini akan ditandatangan oleh istri saya, kemudian akan dikirim balik ke bank tersebut. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Rico Wender.